Selamat pagi, siang, sore, malam. Mohon izin kepada Bapak Jackson Sidabutar selaku dosen pengampu fundamental jaringan komputer. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Hafil Abdullah dari tingkat 2 DKS Kamisi Bereko. Mohon izin untuk menjelaskan praktikum 2.9.2 paket tracer, basic switch and end device configuration. Untuk yang ini berbeda dari praktikum sebelumnya. Untuk dari praktikum sebelumnya itu sifatnya logical mode dan ini yang kita coba adalah physical mode. Jadi di sini kita bisa lihat di sini ada rak, ada kabel, ada switch dan peralatan-peralatan end device, dan juga ada PCI dan PCB. Kita lihat dulu objektifnya. Part pertama setup the network topology. Part 2 configure PC host. Yang ketiga configure and verify basic switch setting. Kita langsung ke instructionnya. There are several switch order. Jadi yang pertama kita lakukan adalah meletakkan switch pertama dan juga switch kedua. Switch 1 dan switch kedua beserta PC 1 dan PC 2. Setelah diletakkan, kita langsung no cable backboard, klik a copper crossover cable. Jadi kita cari kabelnya yang tipenya copper crossover. Yang ini benar. Dan sekarang kita hubungkan ke flash Ethernet 1 dan juga di port yang kedua di switch kedua dan di flash Ethernet 1 juga. Sudah terhubung. Selanjutnya straight through cable. Jadi kita pakai straight through cable, kita hubungkan ini. Kalau yang switch 1 itu ke flash Ethernet 0.6. Jadi ini kita bisa zoom ya, biar lebih jelas saja, dan juga menjaga terjadinya kesalahan dalam pemasangan. Kita pasang di sini dan di Ethernet. Udah, kita lakukan yang sama juga pada yang PC 2 atau PCB nya. Kita pasang di flash Ethernet, dan kalau kita lihat di sini di 0.18, harus di sini. Sip. Di sini bisa kita lihat completionnya sudah 33% untuk jalannya. Sudah semua di E, kita langsung ke F. Visual inspect network initially when you connect device switch port, the link lights will be amber. Jadi kita buktikan nih, kita nyalakan, nyala nih, ada bernyala, berarti terbukti bahwa part 1 sukses. Kita lanjut ke part kedua, yaitu configure PC host. Langsung aja kita konfigurasi IP address statiknya. Jadi kan ada DHCP dan juga statik. Kalau statik itu kita bisa mengubah seperti ini. Saya akan bukakan ke IP configuration. Kita bisa ubah IPv4 address dan subnet mesh-nya. Kita ikutin aja. Untuk PCA ini 192.168.1.10. Kalau subnet mesh-nya udah, kita lakukan hal sama dengan juga PCB. Ke desktop, ke IP configuration, kita masukkan hal yang sama. Untuk IP address itu nggak bisa sama ya, karena akan bertabrakan. Jadi di sini beri pembeda kan. Untuk yang belakangnya itu 10 dan yang PCB-nya 11. Untuk subnet mesh-nya bisa sama. Kita close. Sudah setengah dari perjalanan, kita sudah selesai. Close PCA window ya, sudah. Sekarang kita ke PCA. Kita di sini ada desktop, udah diarahin ya. Ke desktop command prompt, kita ke ipconfig/all. Sudah successful. Oke, kita ping. Kita pasti nih berjalan nggak sama yang di PC 2. Gimana caranya? Kita dengan ping 192.168.1.11. Nah, bisa kita lihat enter ping ini connectivity menunjukkan bahwa hal tersebut sukses ya. Jadi sudah sukses ya. Untuk hasilnya sama persis seperti yang dicontohkan di sini. Lanjut kita ke part terakhir.
part yang sebenarnya sifatnya itu hampir sama dengan yang logical. Kita ikut aja verify basic switch setting. Yang pertama on a cable board. Nah, jadi kita ambil console cable, kita taruh di between S1 dan PCA. PCA. Jadi kita biasakan kalau di konsol itu di RS232 dan kita pasangnya di konsol nih. Kita bisa di sini klik kanan, inspect rear. Kita cari konsol. Nah, biar tidak terjadi kesalahan dalam memasang. Lanjut. On cable establish connection. Establish connection. Try something terminal. Lanjut kita ke langkah biasa ya, ke terminal, kita enter, kita enable, kita konfigurasi terminal, kita ganti hostname seperti perintahnya ya. Di sini untuk mengganti hostname, hostname sesuai dengan ini ya, 1, hostname 1. Oke, kita ke interface VLAN karena kita akan mengganti addressing table ya. Interface VLAN 1, kita ke IP address, kita masukin 192.168.1.1, kemudian kita masukkan subnet mesh-nya 255.255.255.0. Kita enter, kita no shutdown, change the setup VLAN, enter. Setelah itu sudah, apabila sudah, kita ke oke. Kita kasih local password dulu ya. Kita ke enable, kita ke exit dulu, enable secret class. Passwordnya kita masukkan class ya. Kita masukin password tadi dulu biar password Cisco. Kita ke line console dulu. Line console password Cisco. Passwordnya Cisco, login, exit, terus enable secret class. Udah, kita masukin kelasnya sebagai passwordnya. Udah, access password and Cisco and password for the console access. Jadi ini bedanya itu, kalau yang Cisco itu passwordnya untuk privilege access mode-nya, sedangkan yang Cisco itu untuk password dari konsolnya. Jadi kan kita pertama kalau kita enable itu ada password nih, ada password, kita masukinnya ke password Cisco. Setelah itu jika kita mau jika kita masuk ke enable itu masuknya ke password class. Sedangkan kalau kita masuk dari awal ke S1 itu passwordnya Cisco. Gitu. Lanjut aja kita ke service password. Jadi kita encrypt passwordnya. Encryption. Gini aja sudah. Setelah itu kita masukkan banner MOTD, kita masukkan authorize access. Udah selesai. Save configuration to the startup file on. Jadi kita selanjutnya itu kita masuk ke exit dulu. Nah, udah, kita ke copy running startup config. Oke, selesai. Untuk yang di PCA kita sudah selesai. Setelah itu kita lanjut ke PCB. Kita lakukan juga hal yang kurang lebih sama, hanya berbeda di sini kita mengganti hostname-nya bukan S1 jadi menjadi S2. Ini belum bisa ya, jadi ini terlewat ya. Jadi kita juga harus pasang kabel konsolnya di RS32 dan juga kita pasang di konsol. Jadi kalau kita lupa pasang tuh jadi tidak bisa untuk
ke terminal. Kita langsung ke terminal. Oke. Enter, enable. Setelah itu kita masukkan configuration terminal. Ini bisa pakai singkatan ya, jadi biar lebih memudahkan kita dalam ngetik, jadi tidak perlu ngetik terlalu panjang. Kita langsung ganti hostname aja, hostname S2. Kita masukin password Cisco. Ulangi, kita ke line console 0 dulu. Line console 0, password Cisco, login, seperti biasa exit. Setelah itu kita ke enable secret class, kita masukkan service password and. Jadi kita bisa gini nih, ya gampang, kita tap encryption. Nah, jadi kalau tap itu juga fungsi untuk memudahkan kita apabila kita malas nih untuk ketik panjang-panjang, kita bisa pakai tab. Udah service password encryption kita gunakan, enable secret class dan juga password Cisco. Setelah itu kita pakai IP address ya, interface VLAN 1. IP address kita masukkan 192.168.1.2 dan subnet mesh-nya 255.255.255.0. Udah, kita no shutdown. Oke, exit. Kita ke konsol lagi. Setelah itu kita masuk ke copy, running, config, startup, config. Oke. Udah selesai ya. Di sini masih kita lihat 97%, berarti ada kesalahan atau kekurangan. Di sini bisa kita lihat kekurangannya di mana. Ke assessment items, kita lihat di banner. Oh, jadi di S2 nya kita belum masukin banner ya. Jadi gampang aja, kita ulangi, kita ke sini, PC2, kita ke terminal, kita oke. Kita exit dulu, nih, kita cek aja. Nah, ini kan ada user password verification, kita masukin password Cisco. Setelah itu kita ke enable, ada password lagi. Nah, di password lagi nih namanya exit, kita masuk ke exit privilege mode, jadi kita masukin passwordnya yang class. Dah, kita masuk ke configuration T, terminal, kita masuk ke line console 0. Setelah itu kita masuk ke banner MOTG maaf untuk bahasa Inggrisnya kurang bagus, jadi saya harus melihat ininya, bahasanya di mana sih, unauthorized access. Ini dia, unauthorized access. Kita keluar aja, dan nih 100%. Tadi kan kita mau cek ping nih, apakah berjalan nih di switch-nya, sudah terhubung dengan switch 2-nya. Kita IP conf, kita langsung aja cek ping 192.168.1.2. Nah, jalan. Berarti sudah dapat dibuktikan berjalan, dan juga untuk tesnya sudah finish 100%. Jadi gitu aja. Kalau kita membuktikan lagi nih, untuk saya bisa mengulangi, kita ke sini, terminal 2, kita exit misalkan, kita exit aja. Kita exit. Ini adalah banner unauthorized access, itu adalah banner user access verification. Nah, itu jika kita lihat di sini yang password tadi,
Jadi itu untuk passwordnya itu kan ini kita masukkan Cisco. Terbuka. Itu passwordnya ke console mode. Jadi itu password untuk konsolnya. Apabila kita mau masuk ke exec mode yang privilege, itu ada password lagi. Untuk itu kita masukkan passwordnya class. Masuk, kita bisa saran, kita cek. Nah, tuh. Jadi di sini bisa kita lihat ya. Untuk passwordnya itu di enkripsi. Itu yang membuktikan bahwa passwordnya itu sudah terenkripsi dengan menggunakan command itu service password encryption. Sekian video dan praktikum yang dapat saya bagikan. Harapannya bisa dipelajari dan juga dimengerti. Demikian video yang dapat saya buat. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.